situnya atau jenjang situnya. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi terbiasa. Jadi ada latihan, ada remedial dan lain sebagainya. Membiasakan guru itu bersikap jeli, kemudian peka terhadap situasi-situasi yang ada di kelas. Jadi contohnya misal kita mengajar tentang perilaku sopan santun. Sopan santun itu seperti apa? Bagaimana kita bersikap demikian ketika bersama teman sebaya? Bagaimana kita bersikap terhadap orang yang lebih tua ataupun lebih muda? Nah, awalnya kan mereka belum tahu, belum dicontohkan. Jadi kita contohkan, ketika berbicara dengan mungkin yang usianya di bawah kita itu seperti apa? Sopan santunnya seperti apa? Oh, dengan teman sebaya seperti apa? Untuk orang yang lebih tua atau umurnya di atas kita itu sopan santun itu seperti apa? Pokok ternyata terjadi kesalahan ternyata ngomong dengan orang yang lebih tua itu masih santai dan lebih sebagainya. Nah itu perlu adanya remedial, harus dibenarkan. Oh tadi masih salah, harusnya seperti ini dan sebagainya. Nah karena itu belajarnya mereka dari pengalaman. Kalau dari pengalamannya sudah mengajarkan hal yang salah atau contoh yang diberikan yang salah, maka akan berkelanjutan. Jadi ketika di situ perilaku anak menyimpang dan sebagainya dalam hal pembelajaran, maka guru atau sebagai orang dewasa di sini, tujuannya adalah untuk meluruskan kembali. Tujuannya apa? Yang ingin kita hasilkan itu apa dan sebagainya dari indikator-indikator yang sudah disebut. Behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kemampuan refleksi dan lain sebagainya. Misalkan anak kecil masih pakai pampers dan lain sebagainya. Nah itu kan perlu pembiasaan. Ya mungkin sudah terbiasa pipisnya di pampersnya. Tapi ketika anak tersebut kemudian tidak sudah waktunya untuk melepas, nah ini kan harus dibiasakan juga. Oh ketika mau pipis itu ternyata anak itu harus tahu dulu waktunya kapan, harus tahu oh saya mau pipis seperti ini, jangan bilang saya mau pipis tapi sudah keluar dan sebagainya. Kan harus anak tahu dulu oh kalau mau pipis nanti bilang dan sebagainya, sampai keluar dulu baru bilang tuh. Nah ini kan bisa dikondisikan, karena kalau tidak dikondisikan dengan kebiasaan seperti ini, maka anak tidak akan tahu mana hal yang benar, mana yang harus tepat dilakukan dan sebagainya. Maka untuk di sini teori behaviorisme ini yang untuk praktek dan sebagainya, untuk pembelajaran praktek ataupun pembiasaan seperti itu, ini kita menggunakan behaviorisme dalam dunia pendidikan. Misal seperti hafalan juga sama. Mau pakai teori behaviorisme untuk hafalan Al-Quran bisa. Contohnya apa? Yang mungkin kita berlakukan. Oh, setiap selesai sholat berarti harus menghafal berapa ayat dan sebagainya. Ini kan dibiasakan. Ya kalau satu kali duduk hafal satu halaman ya sulit. Tapi ketika ada pembiasaan seperti itu, oh menghafal satu ayat setelah sholat fardu. Nanti kan ada 5 ya, dalam sehari. Oh terus hari satu hari itu sudah hafal 5 ayat. Nanti diulangi lagi. Jadi tidak hanya misal tadi hanya menghafal satu ayat. Nah, untuk menghafal ayat 2, ayat pertama harus diulang lagi. Nah, ini kan membiasakan. Jadi sampai di akhir nanti sudah bisa menghafalkan 5 ayat. Yang untuk pembelajaran praktek seperti ini bisa juga kita menggunakan yang namanya teori behavioristik. Pada bagian-bagian tertentu, teori ini akan menghasilkan produk-produk pembelajaran tertentu seperti berbagai bahan ajar, sehingga akan membiasakan peserta belajar mandiri. Contohnya, misal ada praktek olahraga. Bahan ajarnya apa? Ya berubah video. Kalau misalkan nanti komputer, bahan ajarnya apa? Oh di situ berarti ada tuntunan-tuntunan untuk setelah ini diklik apa, ada tuntunannya seperti itu. Itu kan bahan ajar. Teori ini cocok untuk siapa saja sih, saya bisa katakan bisa diterapkan dengan saja, maupun itu di sekolah dasar maupun di sekolah dini. Untuk anak usia dini, behavioristik ini ya cocok saja. Untuk orang dewasa
ya cocok saja, sama saja sebenarnya. Misalkan untuk melatih kedisiplinan, kan bisa juga sebagai menggunakan teori biometrik. Oh, jam 8 harus masuk kelas, kemudian nanti kita istirahat jam berapa, jadi mengikuti. Ketika bel berbunyi ya selesai, ketika belum berbunyi berarti kita masih melanjutkan pembelajaran, berarti kita harus masih fokusnya harus ke depan, bukunya tidak boleh ditutup. Jadi dibiasakan seperti itu. Kelemahan teori belajar bioverisme yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centered learning, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada produk ataupun outputnya. Karena tadi perilaku itu dapat berubah karena adanya stimulus. Nah, kita amati. Kita kan di sini fokusnya berarti harus terjadi respon yang diinginkan itu harus seperti apa saat stimulus. Karena itu berarti ya bersifat hanya kepada guru. Karena siswa di situ akan tidak sadar untuk melakukannya. Karena tadi ada stimulus, ya berarti ada responnya. Jika teori ini diaplikasikan dengan frekuensi yang lama, akan mengakibatkan terjadinya pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi peserta didik. Karena ya itu tadi, tidak ada kesadaran siswa tersebut untuk untuk melakukannya sendiri. Karena harus dibutuhkan stimulus-stimulus. Kalau tidak ada stimulus, ya sudah mangkrak, tidak terjadi apa-apa. Peserta didik dipandang pasif, karena harus perlu motivasi, perlu adanya perintah. Kalau tidak diperintah, ya berarti tidak dilakukan. Nah, ini kelemahannya seperti itu. Tidak ada di sini kok siswanya pengen mau sendiri. Oh, saya mau menambah sendiri, tidak. Tetapi karena tadi sudah ada pembiasaan, sudah ada waktunya. Oh, di menit berapa harus menghafal ini, di menit kemudian menghafal ini. Kan sudah ada aturannya. Maka ketika di situ tidak ada perintah yang diberikan atau stimulus yang diberikan oleh seorang pendidik, maka siswanya akan pasif, tidak bisa dia di situ untuk jalan sendiri. Itu adalah kelemahan teori behaviorisme. Nah, peserta didik mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar. Peserta didik tidak diberi ruang gerak untuk berkreasi, karena tadi yang menentukan ataupun yang menyusun materi adalah gurunya, karena dari tahap-tahapnya. Lebih apa ya, karena fokusnya guru atau pendidik di sini untuk mencapai tujuan dengan tahap-tahapan yang mungkin tadi dari tahap rendah ke level selanjutnya, sehingga di situ perubahan yang terjadi pada siswa ataupun peserta didik yang kita amati tentu kadang tidak menyeluruh, kadang ada yang tertinggal dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak melihat apakah sudah berhasil dan belum, tetapi hanya berfokus pada tahapan-tahapan. Padahal seharusnya ketika satu tahap itu belum selesai atau belum tuntas, maka harus diulangi lagi. Nah, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan peserta didik. Kemudian cenderung membentuk peserta didik berpikir linier, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif karena butuhnya stimulus. Jadi kalau pandangan behavioristik itu untuk sebuah hukuman sebenarnya jangan diberikan hukuman, tapi padahal sebenarnya kalau kita kalau tidak dihukum ya tidak jerah, kalau tidak diberikan hukuman dan lain sebagainya ya tidak akan berlaku. Padahal sebenarnya kalau kita pandang hukuman itu harus sesuatu yang negatif. Belum tentu ketika kita memberikan dihukum, belum tentu anak tersebut kemudian mau melakukan hal yang baliknya, ataupun ya belum tentu akan melakukan hal yang baik. Bisa saja karena ada hukuman itu, maka di situ akan siswanya malah ya tidak mau, karena ya apa dihukum kok dan sebagainya. Maka stimulus-stimulus yang diberikan adalah stimulus-stimulus yang positif saja. Padahal kalau untuk pengkondisian ya itu tadi hukuman, kemudian pujian dan sebagainya itu baik. Tetapi kalau dalam dunia pendidikan, hukuman-hukuman itu bisa kita buat yang lebih mendidik seorang anak. Jadi bukan hukuman dipukuli, disuruh berdiri dan lain sebagainya, tidak. Tetapi hukumannya di situ mungkin untuk menyadarkan anak ini agar tahu letak kesalahannya itu ada di mana. Lebih ke arah seperti itu sih kalau hukuman. Misal, oh anaknya tadi ada yang melanggar peraturan, nah itu tidak dihukumnya, tidak kok dikeluarkan dari kelas dan lain sebagainya, tidak, bukan hukuman seperti itu.
teori belajar behaviorisme sendiri yaitu untuk mementingkan pengaruh lingkungan pada pembentukan perubahan pada diri peserta didik, terutama bagi peserta didik yang belum berkembang sifat mandiri. Jadi untuk memandirikan, untuk mengaplikasikannya seperti itu. Mementingkan bagian-bagian elementary kecil dalam pembentukan kemampuan dan perilaku dari tahap terendah dulu sampai ke tahap tertinggi. Mementingkan peranan reaksi yang terukur dan memantau peserta didik tersebut. Jadi sebagai seorang guru, meskipun kita hanya berfokus pada tujuannya, tetapi kita harus memperhatikan peserta didik juga. Bagaimana diamati ketika diberi stimulus ini, responnya seperti apa? Meningkat atau tidak? Atau stagnan di tempat saja? Berarti stimulusnya itu sudah tepat atau belum? Nah, ketepatan seperti ini kalau dalam behaviorisme. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulasi respon. Dengan demikian, guru harus dapat mendesain stimulus sesuai dengan karakter atau perilaku anak. Karakter anak itu seperti apa, maka stimulus yang diberikan ya. Kalau misal anaknya suka gambar-gambar melalui visual dan sebagainya, ya berarti disediakan, visualisasinya itu disediakan. Dicontohkan dengan video, misalkan, dicontohkan dengan gambar. Nah dengan ini, maka stimulus yang kita berikan itu lebih berhasil. Oh, paham ternyata, daripada menggunakan perkataan atau diceramai, ternyata menggunakan video itu lebih menunjukkan contoh secara langsung itu lebih dapat dipahami atau lebih dapat diterapkan oleh anak untuk peserta didik. Mementingkan peranan kemampuan awal yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi dari kemampuan level sebelumnya kemudian ditingkatkan lagi. Harus memahami kemampuan awal dari masing-masing peserta didik sebelum merancang pembelajaran. Nah ini nanti hubungannya dengan teman-teman yang akan melakukan observasi. Karena tadi mungkin saja kita secara tidak sadar sudah menggunakan teori behaviorisme. Maka bisa kita lihat dari langkah-langkah pembelajarannya. Kita lihat dulu RPS-nya atau RPP-nya gurunya seperti apa. Ada langkah-langkah untuk mendesain latihan, kemudian diberi materi dulu, kemudian latihan, kemudian di situ praktek dan sebagainya. Oh ternyata di sini ada prakteknya, ada materi, ada contohnya, kemudian dipraktekkan oleh setiap siswa. Maka di situ sudah bisa katakan bahwa pembelajaran tersebut menggunakan konsep behaviorisme atau pembiasaan. Sehingga hasilnya nanti apa? Ketika sudah praktek, kalau yang tadi waktu diberikan materi itu hanya paham, ketika diberikan contoh itu berarti dia hanya memahami contohnya seperti berikut. Kemudian ketika dipraktekkan sendiri, maka di situ pemahaman anak tentang materi tersebut akan lebih membekas karena sudah dipraktekkan atau memiliki pengalaman secara langsung. Bukan pengalaman yang diberikan oleh orang lain, tetapi yang dialami oleh diri sendiri. Nah, sehingga akan berpengaruh pada hasil belajarnya karena terus mengingat karena sudah dipraktekkan. Kurikulum yang dikembangkan guru sangat terstruktur menggunakan standar-standar tertentu yang harus dicapai peserta didik. Nah, objek evaluasi hanya mengukur pada hal-hal yang nyata, yaitu output belajar yang dapat diamati seperti itu. Misalkan hasil rapotnya ulangan hariannya meningkat dan sebagainya, itu yang bisa diamati kalau dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Kalau untuk kurikulum saya pikir itu hanya ngikut saja, karena setiap jenjang pendidikan kurikulumnya biasanya setiap tahun juga berubah dan sebagainya. Tapi karena teori-teori belajar seperti ini bersifat universal, jadi mau menggunakan kurikulum apa saja sebenarnya bisa diterapkan. Tetapi hanya langkah-langkahnya untuk menerapkan. Langkah-langkah bagaimana pemanfaatan teori behaviorisme atau membiasakan diri kepada anak-anak ini akan lebih efektif ketika dibiasakan daripada anak-anak mempunyai inisiatif sendiri. Maka dari itu tadi kelemahannya adalah anak mungkin sulit untuk berkembang ketika stimulus yang kita berikan itu juga hal-hal biasa. Tapi ketika kita memberikan stimulus yang luar biasa, maka anak di sini juga akan mencerminkan hal luar biasa tersebut yang kita berikan, atau hasilnya lebih memuaskan. Langkah-langkah pengaplikasiannya yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Jadi materinya apa dulu kita cari. Identifikasi tujuan pembelajarannya,
kemudian melakukan analisis pembelajaran, lakukan karakter siswanya seperti apa, nanti pembelajarannya seperti apa, karena kita harus menyediakan setelah diidentifikasi karakteristiknya, terus kemampuan awal yang dimiliki pelajar itu seperti apa, kita bisa menentukan indikator-indikatornya. Kita bisa menentukan harus menggunakan metode apa, harus menggunakan pendekatan apa, kemudian di situ didukung dengan bahan ajar, media belajar dan sebagainya, kemudian baru diadakan praktek, diadakan ini dan sebagainya. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran. Ini adalah langkah-langkah untuk mengaplikasikan teori behaviorisme tadi. Jadi kita harus paham dulu kemampuan anak pada awalnya seperti apa, kemudian di situ harus diberikan stimulus apa sehingga nanti hasilnya seperti yang sedang kita inginkan. Kemudian setelah itu kita amati dari stimulus yang kita berikan itu mungkin dapat diberikan latihan berupa tugas, tes, ataupun biasa jenisnya. Nah, untuk mengamati dan menganalisis respon pembelajaran, memberikan penguatan atau reinforcement baik positif maupun negatif, serta merevisi kegiatan pembelajaran. Kalau memang stimulus atau reinforcement yang bersifat positif, misalkan dipuji, diberikan nilai baik, bagus, ini sudah bisa diterapkan, bisa juga ya nanti ini ketika di rumah melakukan hal seperti ini. Dipuji, ternyata dia bercerita, saya kan di rumah sudah seperti itu, ini kita beri pujian. Nah ini akan mendukung siswa tersebut untuk senang untuk melakukan kembali. Saya dapat pujian ketika saya dapat menjawab pertanyaan, ataupun ketika saya mengajukan diri untuk mengerjakan sebuah soal dan lain sebagainya, ternyata saya dapat tepuk tangan, saya dapat pujian dari teman-teman dan lain sebagainya. Nah, ketika kalau tidak berhasil, stimulus yang kita berikan dengan respon yang diberikan oleh siswa itu tidak berbanding terbalik, maka di situ harus direvisi. Kegiatan pembelajaran mana yang ternyata tidak tepat, dalam penggunaan media pembelajarannya ternyata tidak tepat, karena misal dari segi warnanya, ternyata tidak menarik, ya sudah benar sebenarnya menggunakan media ini, tapi ketertarikan siswa karena warnanya tadi ternyata bagaimana atau kurang bagus, maka minat siswa juga rendah. Ketika warnanya di sini terang, bukan warna-warna terang, maka di situ anak-anak lebih dapat melihat, lebih senang dan lain sebagainya. Itu perlu adanya revisi-revisi. Nah, itu tadi tentang yang pertama teori belajar behaviorisme, mulai dari pengaplikasiannya, kemudian untuk menerapkannya di dalam kelas, demikian. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman?